Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan bahas tentang inverter. Itu loh alat pengubah tegangan DC menjadi tegangan AC 220 volt agar sesuai dengan beban di rumah kita. Watt inverter berbeda-beda. Ada yang 1000 watt, 500 watt, 3000 watt, dan lain-lain. Inverter 1000 watt cocok untuk beban sekitar 1000 watt juga. Tetapi inverter 1000 watt nggak boleh untuk beban lebih di atas 1000 watt. Contohnya 2000 watt. Inverter bisa ngebul, berasap, dan rusak. Lalu gimana kalau bebannya jauh di bawah 1000 watt? Masalah nggak? Ternyata ada masalahnya teman-teman. Nah kali ini kita bahas masalah apa sih yang timbul kalau watt beban jauh di bawah wattnya inverter. Umumnya rangkaian PLTS seperti ini. Inverter merubah tegangan DC dari baterai menjadi tegangan AC sehingga bisa dipakai di beban rumah kita. Jadi kalau bebannya terlalu kecil, terlalu besar, itu akan berpengaruh ke inverter. Bukan hanya inverter, beban yang terlalu kecil juga berpengaruh ke panel surya dan baterainya. Inverter bisa kita anggap seperti penerjemah dari DC ke AC. Misalkan kita hubungkan hanya inverter dan baterai. Tidak ada beban nih. Jadi walaupun tidak ada beban, inverter tetap makan daya. Istilahnya self consumption atau idle power. Nah, idle power ini berbeda-beda sesuai dari spek inverternya. Biasanya semakin besar watt inverter, maka idle powernya juga semakin besar. Nah, kita kasih contoh aja yang idle power 20 watt. Kalau kita pakai inverter 24 jam, jadinya 480 watt hour. Misalkan kita pakai baterai 12 volt 100 Ah. Jadi energi yang dikeluarkan menjadi 12 kali 100, 1200 watt hour. Nah, karena kita pakai baterai lead acid atau baterai basah, ada DOD-nya 50%. Jadi setengahnya 1200 watt hour, 600 watt hour. Nah, ini kelihatan ya perbandingan energi baterai 600 watt hour dengan energi dari idle power inverter 480 watt hour. Jadi 80% baterai habis untuk inverter hanya standby doang teman-teman, tanpa beban. Nah ini sangat merugikan ya, buang-buang daya padahal bebannya nggak dinyalain. Nah dampaknya apa sih teman-teman? Pastinya boros energi. Aki atau baterai bisa cepat terkuras habis, bahkan bisa cepat rusak. Dampak selanjutnya, efisiensinya turun drastis teman-teman. Misalkan kita hanya menggunakan lampu 15 watt. Nah kalau kita hitung efisiensinya, beban lampu 15 watt dibagi dengan total beban lampu 15 watt ditambah idle power 20 watt jadinya 35 watt. Jadinya 43% efisiensinya. Jadi kalau kita cari energi yang terbuang, jadinya begini. 35 watt dikali 5, 75 watt hour. Total dari baterai keluar 35 watt. 175 watt hour dikurangi dengan energi yang dibutuhkan lampu tadi 75 watt hour. Jadi ada energi sebanyak 100 watt hour yang terbuang sia-sia, hanya jadi panas saja di inverter. Jadinya boros 2 kali lipat ya teman-teman. Kalau kita bandingkan penggunaan beban yang lebih besar dayanya 500 watt, efisiensinya semakin bagus ya teman-teman, jadinya 93%. Ini jelas kalau watt bebannya kecil, efisiensinya sangat jelek. Dampak selanjutnya, panel juga harus lebih besar watt peaknya. Berbanding lurus dengan baterai, setengah energi baterai atau panel terbuang cuma buat hidupin inverter tanpa beban. 57% hilang di inverter dayanya. Jadi teman-teman, kalau beli inverter sesuaikan dengan bebannya. Atau teman-teman bisa membeli inverter besar dengan beban kecil dengan tujuan upgrade di masa depan. Oke, itu aja penjelasan kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, tinggal komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.